Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Usi Desi Christine, NIM saya 03-2021-046, kelas 1A. Saya dari Prodi S1 Keperawatan STIKA Santa Elizabeth Medan. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang anatomi, fisiologi dan mekanisme sistem pernapasan. Nah, teman tahu tidak apa itu yang dimaksud dengan pernapasan? Jadi, pernapasan atau respirasi adalah proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida atau CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer atau udara bebas yang kita hirup yang menyediakan kandungan oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Nah, manusia membutuhkan sampel oksigen secara terus menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah. Meracun produk dari proses tersebut, pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel terus berlangsung. Nah, sekarang kita masuk ke fisiologi. Sistem respirasi manusia. Yang pertama itu adalah hidung. Hidung atau nasal, udara yang masuk di hidung melalui mekanisme inspirasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan inspirasi? Inspirasi itu adalah proses memasukkan udara keluar ke dalam tubuh. Yang kedua adalah faring. Faring ini merupakan persialangan jarum udara dan makanan bertemu, tempat yang dilalui udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Berfungsi sebagai saluran untuk udara yang masuk juga keluar menuju tenggorokan. Faring terdiri atas 3 bagian, yaitu yang pertama adalah nasofaring, berfungsi sebagai jarum pernapasan dari hidung dan ke tenggorokan yang kemudian diteruskan melalui paru-paru, yaitu ruang pada bagian atas tenggorokan yang terletak di belakang hidung. Yang kedua adalah orofaring, terletak di belakang rongga mulut, mempunyai klep yang bernama epiglottis, keseluruhan pernapasan yang berfungsi sebagai tempat udara dan makanan lewat. Yang terakhir adalah laring. Ofaring yaitu bagian paling akhir dari faring yang berfungsi menerima makanan dari orofaring dan meneruskan ke osofagus. Sistem yang ketiga adalah laring. Laring ini adalah bagian atas saluran pernapasan, terdapat di depan epiglottis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya. Masing-masing epiglotis merupakan bukan trakea atau tenggorokan yang hal ini memungkinkan makanan turun dari esofagus ke lambung. Elotis terbuka sehingga udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Laring juga tempat berhubungan antara faring dan trakea. Yang keempat ada trakea. Trakea adalah panjang 12 cm pada pria dan kira-kira 10 cm pada wanita. Berbentuk pipa seperti huruf C. Trakea dibentuk oleh tulang rawan, terbentuk cincin yang terdiri dari 15-20 cincin yang berfungsi untuk mengalirkan udara yang masuk ke paru-paru pada saat proses pernapasan. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus adalah tenggorokan yang berhubungan antara trakea dan paru-paru. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai pengantar udara dari saluran napas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru. Bronkiolus akan membawa udara yang kaya oksigen ke kantung udara alveolus, dan yang terakhir itu ada pulmon atau paru-paru teman.
Nah, paru-paru ini juga berbagi atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Destra dan paru-paru atau sistema. Paru-paru kanan terbagi atas 3 lobus, yaitu superior, medialis, dan inferior. Sedangkan paru-paru kiri sebagai atas 2 lobus, yaitu lobus inferior dan superior. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pernapasan. Saat pernapasan kita menghirup udara melalui hidung, udara yang dihirup mengandung oksigen dan gas lainnya. Di dalam rongga hidung terdapat silia yang menyaring udara. Udara dilembabkan oleh lendir dan terdapat stumtasi yang itu untuk menyangkat dan memisahkan antara lubang hidung kanan dan kiri. Kemudian udara masuk ke faring. Nah, faring terbagi menjadi nasofaring, orofaring, laringofaring. Nasofaring terdapat di belakang hidung, orofaring berbeda di belakang mulut, dan laringofaring terdapat percabangan antara laring dan faring. Setelah melalui faring, udara masuk ke laring di belakang lidah, dan di depan laring terdapat epiglotis yang mengatur masuk udara dan makanan ke saluran masing-masing. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Kemudian dari laring, udara masuk ke trankea. Kemudian dari trankea masuk ke bronkus. Dari bronkus masuk ke bronkiolus. Kemudian masuk ke paru-paru. Setelah dari paru-paru dan melewati paru-paru, destra dan sistra. Kemudian masuk alveoli. Nah, dan terjadi pertukaran gas pada paru-paru, di mana di setiap dindingnya dilapisin oleh sel-sel tipis datar. Demikian video penjelasan tentang sistem pernapasan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dalam Salam Setika Santai Elizabeth.